Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri tak terungkap, dan cerita horor tentang santet serta ilmu hitam akan membawa kalian masuk ke sisi lain dunia yang jarang tersentuh logika. Malam ini, matikan lampu kalian, dekatkan diri pada suasana sunyi, dan dengarkan dengan hati yang berani. Karena tidak semua yang kita lihat adalah kenyataan, dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Di balik dendam yang tak pernah padam, seringkali tersimpan niat gelap yang tak termaafkan. Ketika cinta berubah menjadi kebencian dan rasa sakit berubah menjadi kutukan, maka lahirlah sesuatu yang mengerikan. Konon, ada seseorang yang tak mampu menerima perpisahan. Luka hatinya berubah menjadi amarah, dan amarah itu menjelma menjadi santet, sebuah kiriman gaib yang perlahan menggerogoti korban tanpa ampun. Apakah ini sekadar cerita atau benar-benar terjadi di sekitar kita? Malam ini kita akan menguak kisah mengerikan berjudul Santet Kiriman Mantan, Dendam Lama. Malam selalu punya cara sendiri untuk mengingatkan aku pada masa lalu, terutama tentang dia. Namaku Arga. Dulu hidupku terasa lengkap, setidaknya sampai aku mengenalnya. Dia yang dulu kupanggil rumah. Senyumnya sederhana, tapi entah kenapa selalu berhasil membuat dunia terasa lebih tenang. Kami bertemu tanpa rencana, tapi berjalan seolah sudah ditakdirkan bersama. Aku masih ingat malam pertama kami duduk berdua di bawah langit yang sama, ditemani suara angin dan lampu jalan yang redup. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kalau suatu hari nanti kita berpisah, kamu bakal lupa sama aku nggak? Aku sempat tertawa saat itu. Pertanyaan yang terdengar seperti candaan, tapi kini terasa seperti pertanda. Gak mungkin, jawabku ringan. Yang ada kamu yang ninggalin aku duluan. Dia diam. Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang tak bisa aku pahami waktu itu. Hari-hari berlalu, dan kami tumbuh semakin dekat. Kami bicara tentang masa depan, tentang rumah kecil, tentang hidup sederhana yang kami bangun bersama. Aku percaya, dia juga percaya, atau setidaknya aku pikir begitu. Tapi manusia seringkali berubah, atau mungkin kita hanya terlambat menyadari siapa mereka sebenarnya. Semuanya mulai retak perlahan, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena hal-hal kecil yang terus menumpuk. Dia mulai menjauh, dingin, dan sering menghilang tanpa kabar. Aku mencoba bertahan, mencoba memahami. Kenapa kamu berubah? Tanyaku suatu malam. Suara ini bahkan terasa asing di telingaku sendiri. Dia hanya menatapku datar. Tak ada lagi kehangatan yang dulu ada. Aku capek gak? Ucapnya pelan. Capek pura-pura bahagia. Kalimat itu seperti menghantam sesuatu di dalam diriku. Pura-pura. Jadi selama ini semua yang kita jalani hanyalah sandiwara. Aku mencoba memperbaiki semuanya. Aku memohon bukan karena lemah, tapi karena aku masih percaya kita bisa kembali seperti dulu. Tapi dia sudah berbeda, terlalu jauh untuk kukejar. Dan akhirnya malam itu datang. Malam di mana semuanya benar-benar berakhir. Hujan turun deras, seolah ikut merasakan apa yang terjadi di antara kami. Kami berdiri saling berhadapan, tapi rasanya seperti dua orang asing. Udah cukup gak? Katanya tegas. Aku gak bisa lagi. Karena dia? Tanyaku menahan emosi yang mulai pecah. Dia tidak menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Ada orang lain,
Dan aku hanyalah bagian dari masa lalu yang ingin dia hapus. Aku tertawa kecil, pahit. Setelah semua ini, segampang itu kamu pergi. Dia mendekat, menatapku dengan mata yang tak lagi sama. Bukan soal gampang atau enggak, tapi aku udah gak mau lagi hidup di cerita yang salah. Cerita yang salah. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku, bahkan setelah dia pergi malam itu. Aku berdiri sendirian di bawah hujan, menyadari bahwa semua yang aku pikir nyata, ternyata bisa hilang begitu saja. Tapi yang paling tak pernah aku lupakan adalah tatapan terakhirnya sebelum benar-benar pergi. Dingin, tajam, dan penuh sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Seolah ada dendam yang tersisa, sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari setelah itu aku mencoba melanjutkan hidup, menyibukkan diri, melupakan semua kenangan tentangnya. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin kuat bayangannya kembali. Dan anehnya, setiap kali malam tiba, aku selalu merasa tidak benar-benar sendiri. Kadang aku bisa merasakan tatapan, kadang aku mendengar bisikan yang terlalu pelan untuk dipahami, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Awalnya aku pikir itu hanya perasaan kehilangan, luka yang belum sembuh. Tapi jauh di dalam hati kecilku, ada sesuatu yang terus berbisik, bahwa kisah ini belum benar-benar selesai. Dan mungkin perpisahan kami bukanlah akhir, melainkan awal. Sejak malam itu, sejak dia benar-benar pergi dari hidupku, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya soal hati yang kosong, tapi juga suasana di sekitarku yang perlahan terasa berbeda. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diri kalau semua ini cuma efek dari kehilangan. Hal yang wajar, luka yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi semakin hari berlalu, semakin sulit bagiku untuk mengabaikannya. Malam pertama keanehan itu datang. Aku terbangun tepat pukul 3 dini hari. Nafasku terasa berat, dada seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Ruangan gelap, tapi entah kenapa aku merasa ada yang sedang memperhatikanku. Aku menoleh ke arah pintu kamar yang setengah terbuka. Kosong, tapi perasaan itu tetap ada. Ada siapa? Suaraku pelan, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan, seolah mengiringi kesunyian yang semakin menekan. Aku mencoba tidur kembali, menutup mata rapat-rapat. Tapi saat hampir terlelap, aku mendengar sesuatu. Bisikan, sangat pelan, seperti seseorang yang berbicara tepat di dekat telingaku. Aku langsung terbangun, jantung tuh berdegup kencang. Keringat dingin mulai terasa di pelipis. Siapa? Aku menyalakan lampu dengan cepat. Ruangan kembali terlihat normal. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda apapun. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Cuma mimpi, cuma halusinasi, gumamku. Berusaha percaya pada logika yang semakin terasa rapuh. Tapi malam-malam berikutnya, hal itu terus terulang. Aku mulai sering bermimpi tentang dia. Tapi bukan seperti kenangan indah dulu. Dalam mimpi itu, dia selalu berdiri jauh dariku, menatap tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Apa yang kamu mau?" tanyaku dalam mimpi itu. Dia tidak menjawab, hanya tersenyum. Senyum yang terasa asing. Lalu perlahan, tubuhnya menghilang, menyisakan kegelapan yang menelan segalanya. Aku selalu terbangun dengan nafas terengah-engah. Dan setiap kali aku bangun, jam di dinding selalu menunjukkan waktu yang sama. 03. Tidak pernah berbeda. Siang hari seharusnya menjadi pelarian. Tapi justru disitulah keanehan mulai merembes masuk ke dunia nyataku. Suatu sore, saat aku sedang duduk sendiri di ruang tamu, tiba-tiba gelas di atas meja bergeser sedikit. Tidak jatuh, hanya bergerak. Aku membeku. Mata ini terpaku pada gelas itu, berharap barusan hanyalah ilusi.
Tapi beberapa detik kemudian, gelas itu kembali bergeser. Lebih jelas kali ini. Aku berdiri perlahan, jantungku berdetak tidak karuan. Ini nggak mungkin, bisikku. Aku menyentuh meja, memastikan tidak ada getaran, tidak ada angin. Semua diam, terlalu diam. Sejak saat itu, kejadian-kejadian kecil mulai bermunculan. Lampu yang tiba-tiba berkedip, pintu yang terbuka sendiri, hingga suara langkah kaki di luar kamar padahal aku tinggal sendirian. Dan yang paling membuatku tidak tenang adalah perasaan itu. Perasaan seperti dia masih ada di sekitarku. Suatu malam, aku sedang duduk di tepi ranjang, mencoba mengalihkan pikiran dengan memainkan ponsel. Tiba-tiba, layar ponselku mati sendiri. Bukan kehabisan baterai, karena beberapa detik sebelumnya masih penuh. Layar itu gelap, tapi di permukaannya, aku melihat sesuatu. Refleksi. Seseorang berdiri di belakangku. Aku membeku, nafasku tertahan. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali melihat ke layar ponsel. Refleksi itu sudah tidak ada. Tanganku mulai menggemetar. Ini bukan normal. Suara itu keluar begitu saja dari mulutku, seolah aku akhirnya mengakui sesuatu yang sejak awal ingin kutolak. Malam semakin larut, tapi aku tidak berani memejamkan mata. Setiap sudut ruangan terasa hidup, seolah menyimpan sesuatu yang menunggu untuk muncul. Dan di tengah keheningan itu, aku kembali mendengar bisikan. Lebih jelas kali ini, lebih dekat. Gah, suaranya. Aku langsung berdiri, nafas terengah-engah. Berhenti, jangan ganggu aku. Tak ada jawaban. Tapi hawa di ruangan tiba-tiba berubah dingin. Sangat dingin. Sampai-sampai aku bisa melihat nafasku sendiri. Saat itulah, aku mulai sadar. Ini bukan sekedar mimpi. Bukan juga sekedar perasaan kehilangan. Ada sesuatu yang ikut datang bersamanya saat dia pergi. Sesuatu yang kini perlahan mulai menunjukkan keberadaannya. Dan Aku pikir semua teror itu hanya akan berhenti di mimpi, di bisikan atau bayangan yang datang saat malam. Aku salah, sangat salah. Karena perlahan, sesuatu mulai menyerang tubuhku, bukan hanya pikiranku. Awalnya hanya rasa lelah, bukan lelah biasa setelah bekerja, tapi seperti habis diperas habis-habisan. Setiap bangun tidur, tubuhku terasa berat, seolah aku tidak benar-benar beristirahat semalaman. Aneh, gumamku suatu pagi sambil duduk di tepi ranjang. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir mungkin aku hanya butuh waktu untuk pulih. Tapi rasa lelah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Kepalaku mulai sering berdenyut, bukan sekedar pusing, tapi seperti ada tekanan dari dalam. Kadang datang tiba-tiba, membuat pandanganku kabur beberapa detik. Suatu siang, saat aku sedang minum, tiba-tiba pandanganku menggelap. Gelas di tanganku jatuh dan pecah di lantai. Ah, sial! Aku memegang kepala, berusaha menahan rasa sakit yang datang begitu cepat. Beberapa menit kemudian, semuanya kembali normal. Terlalu normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mulai merasa takut. Akhirnya, aku memutuskan untuk memeriksakan diri. Dokter memeriksaku cukup lama. Tekanan darah normal, jantung normal, semuanya normal. Secara medis, kamu sehat, katanya sambil menatap hasil pemeriksaan. Mungkin kamu kelelahan atau stres. Aku tertawa kecil hambar. Kalau cuma stres, harusnya nggak sampai kayak gini, dok. Dia hanya tersenyum tipis, seolah tidak benar-benar mengerti apa yang kualami. Aku pulang dengan perasaan lebih tidak tenang dari sebelumnya. Dan malam itu, semuanya berubah. Aku terbangun dengan rasa mual yang luar biasa. Perutku seperti dipelintir dari dalam. Aku bergegas ke kamar mandi, nyaris tidak sempat menahan. Aku muntah. Sekali, 2 kali. Lalu aku berhenti. Tatapanku jatuh ke dalam wastafel.
nafasku terhenti. Di antara cairan yang kumuntahkan, ada sesuatu yang bukan seharusnya ada di sana. Hitam, pekat, seperti gumpalan rambut. Tanganku gemetar. Ini apa ini? Aku menyentuhnya perlahan dengan ujung jari. Teksturnya kasar, seperti benang kusut bercampur sesuatu yang lengket. Perutku kembali bergejolak. Aku muntah lagi, kali ini lebih parah. Ada apa sama aku? Suaraku pecah. Aku menatap cermin di depanku. Wajahku pucat, mata cekung, dan entah kenapa ada bayangan gelap di bawah mataku yang tidak pernah ada sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Tubuhku mulai menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kadang muncul memar di lengan dan kaki tanpa sebab. Kadang luka kecil tiba-tiba ada, seperti goresan tipis, tapi aku tidak pernah merasa terluka sebelumnya. Suatu malam, aku menemukan sesuatu yang membuatku hampir kehilangan akal. Aku sedang mengganti baju di depan cermin. Saat itu, aku melihat sesuatu di bagian perutku. Sebuah benjolan kecil. Aku menyentuhnya. Sakit, sangat sakit. Perlahan, benjolan itu bergerak. Aku langsung mundur, nafasku memburu. Enggak mungkin. Tapi aku melihatnya dengan jelas. Ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhku, seolah ada makhluk kecil yang merayap di balik kulitku. Aku memukul perutku sendiri, panik. Keluar, apapun itu, keluar. Tapi tidak ada yang terjadi, hanya rasa sakit yang semakin menjadi. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku kenapa? Tolong, ada yang tolong aku? Suara itu keluar begitu saja, penuh keputusasaan. Aku kembali ke dokter keesokan harinya. Kali ini lebih panik, lebih memaksa. Dok, ada yang salah. Ini bukan cuma sakit biasa. Dokter itu terlihat bingung. Dia memeriksa lagi, bahkan lebih detail. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada apa-apa, katanya dengan nada ragu. Mungkin kamu perlu konsultasi ke psikiater. Psikiater? Aku tertawa. Kali ini bukan karena lucu, tapi karena aku mulai merasa sendirian. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang bisa melihat apa yang kualami. Malam itu, saat aku kembali ke kamar, tubuhku terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ranjang, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba hidungku terasa hangat. Aku menyentuhnya. Darah, mimisan. Tapi bukan itu yang membuatku takut. Darah itu berwarna lebih dalam dari biasanya. Dan saat aku menunduk, setetes darah jatuh ke lantai bersama sesuatu yang lain. Sebuah serpihan kecil, seperti paku berkarat. Aku menatapnya dengan mata membesar. Nafasku tercekak. Ini bukan penyakit. Suaraku keluar pelan, hampir seperti bisikan. Aku menatap kosong ke depan. Tubuhku kaku. Semua yang terjadi, semua rasa sakit ini, seolah ada seseorang yang dengan sengaja mengirimkannya kepadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Karena jika ini bukan berasal dari tubuhku sendiri, maka ada orang lain di luar sana yang... Rasa sakit yang kurasakan di tubuh ternyata belum seberapa dibanding apa yang akan datang setelahnya. Karena setelah itu, aku tidak hanya merasakan, aku mulai melihat. Awalnya samar, seperti bayangan yang bergerak di sudut mata. Setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa, kosong. Tapi perasaan itu tetap ada, seolah sesuatu sedang mempermainkanku. Suatu malam, aku duduk diam di ruang tamu. Lampu sengaja aku nyalakan semua, berharap cahaya bisa mengusir apapun yang selama ini menggangguku. Tapi ternyata, cahaya tidak cukup. Aku menatap lurus ke depan, mencoba mengatur nafas. Ini cuma perasaan, cuma pikiran aku sendiri. Kalimat itu kuulang-ulang, seperti mantra yang mulai kehilangan kekuatannya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip.
Sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap. Aku membeku. Nafasku tertahan. Jangan sekarang, bisikku panik. Aku meraba-raba mencari ponsel. Tanganku gemetar. Begitu layar menyala, cahaya kecil itu justru memperjelas sesuatu yang tidak ingin kulihat. Di ujung ruangan, ada sosok berdiri diam. Aku menelan ludah, tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Siapa? Suaraku serak. Sosok itu tidak menjawab, tapi aku tahu dia sedang menatapku. Perlahan cahaya ponselku bergetar karena tanganku yang tidak stabil. Sosok itu semakin jelas. Seorang perempuan, rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya berdiri kaku. Terlalu kaku, seperti bukan manusia. Aku memaksa diri untuk mendekatkan cahaya ke arah wajahnya. Dan saat itulah, jantungku seperti berhenti. Itu dia, mantanku. Tapi bukan seperti yang kukenal dulu. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa cahaya, dan bibirnya senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Kenapa kamu di sini?" Suaraku hampir tidak keluar. Dia sedikit memiringkan kepalanya, gerakannya patah-patah. Lalu dia berbicara. "Aku nggak pernah pergi, Ga." Suaranya pelan. Terlalu pelan, seperti datang dari tempat yang jauh, tapi juga sangat dekat. Aku mundur perlahan, jantungku berdetak tidak karuan. Jangan dekat-dekat," teriakku. Tapi dia terus mendekat. "Aku kangen," bisiknya. Tiba-tiba, lampu kembali menyala. Aku menutup mata sejenak karena silau. Saat kubuka kembali, sosok itu sudah tidak ada. Ruangan kembali kosong. Aku berdiri terpaku, nafasku masih memburu. Ini nyata atau aku mulai gila? Tapi kejadian itu bukan yang terakhir. Sejak malam itu, sosoknya mulai sering muncul. Kadang di cermin, berdiri tepat di belakangku. Kadang di jendela, menatap dari luar dalam kegelapan. Kadang bahkan duduk di ujung ranjangku saat aku terbangun di tengah malam. Suatu malam, aku terbangun karena merasa kasurku bergerak sedikit. Aku membuka mata perlahan. Dan di sana, di ujung kaki tempat tidurku, dia duduk. Diam. Menatapku. Aku tidak berani bergerak. Bahkan untuk bernafas pun terasa sulit. "Apa yang kamu mau?" tanyaku lirih. Dia senyum. Lalu perlahan, kepalanya miring ke samping. Hampir tidak wajar. "Balas." Satu kata itu keluar dari mulutnya. Dingin, kosong, dan penuh kebencian. Aku menggeleng cepat. "Balas apa? Aku nggak pernah menyakiti kamu." Dia tertawa pelan. Suara itu tidak seperti manusia. "Kamu lupa." Tiba-tiba, tubuhnya menghilang. Begitu saja, seperti asap yang tersapu angin. Aku langsung bangkit. Lampu kamar kunyalakan. Ruangan kosong. Lagi. Tapi kali ini ada sesuatu yang tertinggal. Bekas duduk di kasurku masih terlihat cekung. Seolah dia benar-benar ada di sana beberapa detik yang lalu. Aku mundur perlahan. Tubuhku gemetar hebat. "Aku nggak sendirian." Kalimat itu akhirnya keluar tanpa bisa kutahan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia yang dipenuhi teror yang tidak bisa dijelaskan. Suatu sore, saat aku sedang sendirian di rumah, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Krek. Aku menoleh. Siapa? Tidak ada jawaban. Langkah kaki terdengar masuk. Perlahan, berat. Aku berdiri. Jantungku berdebar. Kalau ada orang, jawab. Langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu ruang tamu. Pegangan pintu bergerak. Perlahan, aku menahan nafas. Pintu terbuka. Kosong. Tapi udara di sekitarku tiba-tiba menjadi sangat dingin. Lalu, tepat di telingaku, aku di sini. Aku menjerit dan langsung berbalik.
Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terlalu dekat untuk diingkari. Aku mulai menghilangkan kendali. Bukan hanya karena takut, tapi karena aku tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang tidak. Dan yang paling mengerikan, semakin hari sosok itu semakin jelas, semakin dekat. Seolah dia tidak hanya ingin menakutiku, tapi ingin sesuatu yang lebih. Setelah semua yang terjadi, tubuh yang terus disiksa, teror yang semakin nyata, dan sosok itu yang tak henti muncul, aku mulai sadar ini bukan sesuatu yang datang tanpa sebab. Semua terlalu terarah, terlalu personal. Aku duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke arah dinding. Pikiranku berputar, mencoba menyusun potongan-potongan kejadian yang selama ini kuabaikan. Kenapa harus aku? Gumamku pelan. Lalu satu persatu kenangan itu muncul kembali. Wajahnya, tatapannya di malam terakhir. Cara dia menatapku, bukan hanya dingin, tapi seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum selesai. Aku menelan ludah. Jangan-jangan nama itu muncul di kepalaku, tapi aku takut mengakuinya. Dia, mantanku. Aku langsung menggeleng. Enggak mungkin, bisikku, mencoba menolak pikiran itu. Tapi semakin aku menolak, semakin kuat perasaan itu muncul. Semua kejadian ini selalu berkaitan dengannya. Sosok yang kulihat, suara yang memanggil namaku, bahkan kata-kata yang dia ucapkan. Balas apa? Aku berdiri tiba-tiba, berjalan mondar-mandir di kamar. Aku gak pernah nyakitin dia sampai segitunya. Atau mungkin aku hanya tidak sadar. Aku mencoba mengingat lagi masa lalu kami. Setiap percakapan, setiap pertengkaran, setiap hal kecil yang mungkin pernah melukainya. Dan disitulah aku mulai menemukan sesuatu yang selama ini kulupakan. Malam sebelum kami benar-benar berpisah. Malam di mana kami bertengkar hebat. Jadi selama ini kamu bohong? Suaranya bergetar, tapi matanya tajam menatapku. Aku gak bohong, balasku waktu itu. Aku cuma gak cerita semuanya. Dia tertawa sinis. Sama aja, Gah. Kamu sembunyiin sesuatu dari aku. Aku cuma gak mau kamu salah faham. Tapi aku tetap salah faham sekarang kan? Aku terdiam saat itu. Dan mungkin disitulah semuanya berubah. Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang pelan tapi menusuk. Kamu bakal nyesel, Gah. Aku ingat jelas kalimat itu. Tapi waktu itu aku tidak pernah menganggapnya serius. Kupikir hanya emosi sesaat. Tapi sekarang, kalimat itu terasa seperti ancaman. Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri yang mulai kacau. Enggak, ini enggak masuk akal. Tapi bukti-bukti terus bermunculan. Beberapa hari setelah teror itu bermulai, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat. Kamu masih ingat aku? Aku sempat mengabaikannya. Tapi malam itu juga, mimpi burukku tentang dia kembali muncul. Dan sekarang, semuanya terasa terhubung. Aku meraih ponselku dengan tangan gemetar, membuka kembali pesan itu. Nomornya masih ada. Aku menatap layar cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri mengetik. Siapa ini? Beberapa detik, tidak ada balasan. Lalu tiba-tiba, layar ponselku bergetar. Balasan masuk. Aku yang kamu buang. Nafasku tercekat. Jari-jariku terasa dingin. Apa maksudnya ini? Bisikku. Aku langsung mencoba menelpon nomor itu. Sekali, dua kali, tidak aktif. Seolah nomor itu hanya muncul untuk mengirim pesan, lalu menghilang. Aku melempar ponsel ke atas kasur, frustasi. Kalau ini kamu, berhenti! Teriakku, entah kepada siapa. Ruangan tetap diam. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara dari belakangku. Sangat pelan, sangat dekat. Aku belum selesai. Aku membeku. Perlahan, aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kali ini, aku tidak menyangka lagi. Semua ini bukan kebetulan. Ini bukan sekedar gangguan gaib tanpa arah. Ini dikirim, ditujukan. Dan orang yang paling mungkin melakukan ini adalah dia.
Perasaan takut itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Campuran antara panik, marah, dan tidak percaya. "Kenapa kamu lakukan ini?" Suaraku bergetar. Air mataku jatuh tanpa sadar. "Apa salahku sampai kamu harus ngancurin aku kayak gini?" Tidak ada jawaban. Hanya kehinaan yang terasa semakin berat. Tapi di dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Dan jika benar dia yang ada di balik semua ini, maka aku tidak hanya berhadapan dengan masa lalu. Aku sedang berhadapan dengan seseorang yang rela melakukan apa. Aku tidak tahu lagi harus percaya pada apa. Dokter bilang aku sehat. Logika bilang ini semua tidak mungkin. Tapi tubuhku merasakan, mataku melihat, dan pikiranku perlahan mulai runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu yang sejak awal kutolak. Aku butuh bantuan. Kalimat itu keluar pelan dari mulutku, hampir seperti pengakuan yang menyakitkan. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap ponsel yang dari tadi ku genggam. Satu nama terus terngiang di kepalaku, seseorang yang pernah disebut temanku dulu. Katanya orang itu bisa melihat yang tidak terlihat. Dulu aku hanya tertawa saat mendengarnya. Sekarang aku tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, aku akhirnya menelpon nomor yang diberikan temanku. Nada sambung terdengar lama, terlalu lama sampai aku hampir memutuskan untuk menutupnya. Lalu, "Assalamualaikum." Suara di seberang sana terdengar berat, dalam, dan entah kenapa membuat bulu kuduku berdiri. Waalaikumsalam, jawabku terbata. Saya Arga. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terasa kacau di kepalaku. Saya butuh bantuan. Hening beberapa detik, seolah dia sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. "Kamu diganggu," katanya akhirnya. Bukan bertanya, tapi memastikan. Aku menelan ludah. "Iya." "Sudah berapa lama?" "Beberapa minggu, tapi sekarang semakin parah." Hening lagi. Lalu suaranya berubah sedikit lebih pelan. "Ini bukan sekedar gangguan biasa." Jantungku berdegup lebih cepat. "Maksudnya, kamu dikirimi sesuatu." Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Aku menutup mata, mencoba menahan rasa panik yang langsung naik. "Siapa?" tanyaku lirih. "Tanya ke dirimu sendiri. Siapa yang punya alasan untuk menyakitimu seperti ini?" Aku terdiam. Nama itu kembali muncul. Dia. "Apa ini santet?" tanyaku ragu. Di ujung sana terdengar napas panjang. "Lebih dari itu," katanya. "Ini bukan hanya untuk menyakiti, tapi untuk menghancurkan." Tanganku langsung dingin. Aku tidak sadar kapan aku mulai gemetar lagi. Saya harus gimana?" Suaraku hampir pecah. "Kamu datang ke tempat saya malam ini." "Malam ini? Sekarang?" "Semakin lama kamu tunggu, semakin kuat yang menempel di tubuhmu." Aku langsung berdiri tanpa berpikir panjang. Alamatnya?" Dia menyebutkan sebuah lokasi yang cukup jauh dari tempatku. Daerah yang jarang kulewati, bahkan cenderung sepi. "Tolong bantu saya," kataku sebelum menutup telepon. "Saya bantu semampu saya, tapi ingat, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan mudah." Sambungan terputus. Aku menatap ponselku beberapa detik. Ada rasa ragu, tapi juga dorongan kuat untuk segera pergi. Perjalanan ke sana terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan gelap, sepi, hanya ditemani lampu kendaraan sesekali. Semakin dekat dengan lokasi, suasana terasa lebih berbeda. Lebih dingin, lebih berat. Akhirnya aku sampai di sebuah rumah tua yang berdiri sendiri di ujung jalan. Lampunya redup, halamannya dipenuhi pohon-pohon besar yang membuat tempat itu terlihat semakin suram. Aku turun dari kendaraan, menatap rumah itu lama. Ini tempatnya. Belum sempat aku melangkah, pintu rumah itu terbuka sendiri. Krek, aku membeku.
Di ambang pintu berdiri seorang pria tua. Tatapannya dalam, seolah langsung menembus ke dalam diriku. "Kamu Arga," katanya pelan. Aku mengangguk kaku. Iya, dia tidak tersenyum, hanya mempersilahkan masuk dengan gerakan tangan. Masuk. Aku melangkah perlahan ke dalam ruangan. Bau dupa langsung menyambut. Ruangan itu dipenuhi benda-benda yang tidak kukenal, lukisan aneh, kain hitam, dan beberapa benda yang terlihat seperti jamat. Aku duduk di kursi yang dia tunjuk, mencoba menenangkan diri. Dia tidak langsung bicara, hanya menatapku lama, terlalu lama sampai aku merasa tidak nyaman. "Ada apa, Pak?" tanyaku akhirnya. Dia menarik napas pelan. "Yang menempel di kamu bukan satu." Aku langsung tegang. "Maksudnya lebih dari satu," katanya. "Dan semuanya tidak datang sendiri." Aku menelan ludah. "Ini kiriman." Dia mengangguk pelan. "Iya." Jantungku terasa seperti berhenti sesaat. "Dari siapa?" Suaraku hampir tidak terdengar. Dia menatapku tajam. "Perempuan." Aku langsung menunduk. Sudah jelas, tanpa perlu disebutkan namanya, aku tahu siapa. Tapi dia melanjutkan, "Yang dia kirim bukan main-main." Aku mengangkat kepala. "Bisa disembuhkan kan?" tanyaku cepat. Dia tidak langsung menjawab, justru berdiri mengambil sesuatu dari meja di sampingnya, sebuah mangkuk kecil berisi air. "Pegang ini." Aku menurut. Tanganku menyentuh air itu. Dingin, sangat dingin. Tiba-tiba bayangan muncul di permukaan air. Aku melihat wajahku sendiri. Lalu perlahan wajah itu berubah menjadi wajah dia, mantanku. Matanya hitam, senyumnya tipis. Aku langsung menjatuhkan mangkuk itu. "Cukup!" Air itu tumpah ke lantai. Napasku Malam itu, aku tidak lagi punya pilihan selain menghadapi semuanya. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada tempat bersembunyi. Apapun yang menempel di tubuhku harus dikeluarkan, atau aku yang akan hancur perlahan. Pria tua itu menyuruhku duduk bersila di tengah ruangan. Lampu dipadamkan, hanya menyisakan beberapa lilin yang menyala redup di setiap sudut. Bayangan di dinding bergerak pelan, seperti hidup. "Jangan bergerak apapun yang terjadi," katanya tegas. "Dan jangan jawab kalau ada yang memanggil." Aku menelan ludah. "Kalau itu dia?" tanyaku pelan. Dia menatapku dalam. Terutama, "Kalau itu dia." Kalimat itu membuat tengkukku merinding. Aku menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi jantungku terus berdebar tidak karuan. Ruangan terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti udara yang membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada. Pria tua itu mulai membaca sesuatu. Suaranya pelan, tapi berirama. Kata-kata yang tidak sepenuhnya kupahami, tapi entah kenapa terasa berat di telinga. Beberapa menit pertama, tidak terjadi apa-apa. Lalu, tubuhku mulai bereaksi. Perutku kembali terasa melilit, lebih sakit dari sebelumnya, seolah ada sesuatu di dalam yang menolak keluar. Aku meringis, hampir kehilangan keseimbangan. "Jangan bergerak," bentaknya. Aku menggigit bibir, menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha tetap diam. Tiba-tiba, kepalaku terasa berat, sangat berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Dan di saat itu juga, aku mendengar suara. "Arga." Suara itu, suaranya, aku langsung menutup mata rapat-rapat. Jangan jawab, jangan dengar. Tapi suara itu semakin jelas. "Aku di sini, buka matamu." Nafasku mulai tidak teratur. "Jangan, dengerin." Suara pria tua itu terdengar jauh, seolah tertelan oleh sesuatu. Lalu aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku. Lembut, dingin. Refleks aku hampir menoleh. "Jangan!" Bentakan keras membuatku tersadar. Aku menggenggam lututku kuat-kuat, menahan diri. "Ini bukan dia," bisikku pada diri sendiri. "Ini bukan dia." Tapi suara itu berubah menjadi lebih menyayat. "Kenapa kamu jahat sama aku, Gah?"
Air mataku langsung jatuh. Itu suaranya, persis seperti dulu, penuh emosi, penuh luka. Aku cuma mau kamu balik. Aku menggeleng-geleng meski mataku masih terpejam. Ini bukan nyata, ini bukan nyata. Tiba-tiba tubuhku terdorong ke depan. Aku terjatuh, tangan menahan lantai. Rasa sakit di perutku semakin menggila. "Sekarang, keluarkan!" teriak pria tua itu. Aku tidak mengerti maksudnya. Sampai akhirnya perutku bergejolak hebat. Aku muntah sekali, 2 kali. Lalu sesuatu keluar, lebih berat, lebih pekat. Aku terengah-engah, mencoba melihat apa yang baru saja keluar dari tubuhku. Di lantai ada gumpalan hitam bercampur sesuatu yang keras, seperti serpihan logam kecil. Aku membeku. "Itu salah satunya," kata pria tua itu pelan. "Salah satunya." Aku menatapnya dengan panik. Dia mengangguk. "Masih ada." Jantungku seperti jatuh. Belum selesai, belum selesai. Tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Gelap total. Aku tidak bisa melihat apapun. Dan di tengah kegelapan itu, aku mendengar suara tawa. Bukan satu, banyak mengelilingiku. Aku memejamkan mata meski tidak ada bedanya dalam gelap. "Pak," suaraku gemetar. Tidak ada jawaban. Tawa itu semakin keras. Lalu suara langkah kaki mengitari aku. 1, 2, 3, semakin dekat. Aku merasakan nafas di leherku. Dingin, busuk. Dia milikku. Suara itu bukan lagi suaranya. Lebih dalam, lebih gelap. Aku hampir berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Bertahan. Tiba-tiba suara pria tua itu terdengar lagi. Ini ujian terakhir. Tiba-tiba cahaya kembali muncul. Lilin menyala lagi. Aku langsung melihat ke sekeliling. Kosong, tidak ada siapapun. Hanya aku dan pria tua itu. Aku terengah-engah, tubuhku lemas. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah masuk terlalu dalam. Dan sekarang, Aku tidak pernah menyangka bahwa semua ini akan berakhir di titik seperti ini. Bukan di rumahku, bukan di tempat yang aman, tapi di batas antara hidup dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan akal. Malam itu terasa berbeda. Udara di sekitarku tidak hanya dingin, tapi mati. Aku duduk sendiri di kamar. Lampu menyala, tapi cahaya terasa redup, seolah ada sesuatu yang menyerapnya. Sejak ritual malam itu, gangguan memang sempat mereda, tapi tidak pernah benar-benar hilau. Dan malam ini, aku tahu, ini bukan gangguan biasa lagi. Ini penentuan. Aku menatap ponsel di tanganku. Nomor itu kembali muncul. Nomor yang sama. Tanganku gemetar saat membuka pesan. "Kamu masih bertahan?" Aku menutup mata sejenak, lalu mengetik dengan sisa keberanian yang kupunya. "Kenapa kamu lakukan ini?" Balasan datang cepat. "Karena kamu pantas merasakannya." Nafasku tercekak. Apa salahku? Beberapa detik hening. Lalu, "Kamu menghancurkan aku lebih dulu." Aku menggeleng pelan. "Enggak, aku enggak pernah," bisikku. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, mungkin tanpa sadar, aku memang pernah melukainya lebih dalam dari yang kubayangkan. Layar ponsel tiba-tiba mati. Lampu di kamar berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam. Gelap. Aku berdiri perlahan. Jantungku berdetak sangat keras. "Kalau ini kamu, selesain sekarang," kataku. Suara bergetar, tapi tegas. Hening. Lalu, suara langkah kaki. Pelan. Mendekat. Aku menelan ludah, mencoba melihat dalam gelap. Dan kemudian, dia muncul di depan pintu kamar. Sosoknya lebih jelas dari sebelumnya. Lebih nyata. Wajahnya bukan lagi seperti manusia. Matanya hitam penuh, kulitnya pucat seperti tidak bernyawa.
Tapi senyumnya masih sama. Akhirnya, bisiknya. Aku menatapnya, kali ini tanpa mundur. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanyaku. Dia memiringkan kepala. "Kamu lupa rasa sakitku ya? Aku gak pernah niat nyakitin kamu, tapi kamu tetap melakukannya." Suara itu berubah, bukan hanya sedih, tapi penuh kebencian yang menumpuk. Ruangan tiba-tiba terasa semakin sempit, seolah ada sesuatu lain yang ikut hadir bersamanya. "Apa kamu mau aku mati?" tanyaku pelan. Dia diam, lalu tersenyum lebih lebar. "Aku mau kamu ngerasain semua yang aku rasain." Tiba-tiba tubuhku terasa berat, sangat berat. Aku jatuh berlutut, nafasku sesak. "Ini belum cukup," lanjutnya. Aku mencoba melawan, mengingat kata-kata pria tua itu. "Jangan takut, jangan menyerah." Aku menggenggam tangan. "Kalau ini balasan, aku terima," kataku dengan sisa tenaga. "Tapi cukup, hentikan." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan marah, tapi ragu. "Aku salah, mungkin iya, tapi kamu juga salah sekarang." Air mataku jatuh. "Kamu bukan orang yang dulu aku kenal." Ruangan hening, sangat hening. Dan di tengah keheningan itu, sesuatu berubah. Sosok di depanku mulai bergetar. Wajahnya retak, seperti pecah. "Aku bukan," suaranya terputus. Tiba-tiba, suara lain muncul, lebih dalam, lebih gelap. "Dia milikku." Aku membeku. Dari belakang sosok itu muncul bayangan lain, lebih besar, lebih hitam. Aku langsung sadar, ini bukan hanya tentang dia. Dia juga korban. "Apa yang kamu lakukan?" bisikku. Sosok itu, mantanku, menoleh sedikit, seolah berjuang. "Pergi, Ga." Suaranya kembali seperti dulu, lemah. "Ini bukan aku." Bayangan hitam itu semakin membesar. "Dia sudah terikat, dan kamu berikutnya." Tubuhku kembali terasa tertarik, seolah ada sesuatu yang ingin mengambilku. Aku teringat semua, rasa sakit, ketakutan, dan peringatan. Ini bukan hanya santet, ini sesuatu yang lebih gelap. Aku menutup mata, mengumpulkan sisa kekuatan. "Cukup," teriakku. Suara itu menggema di ruangan. Untuk sesaat, semuanya berhenti. Aku membuka mata. Cahaya perlahan kembali. Bayangan itu menghilang. Sosoknya juga hilang. Ruangan kembali kosong. Aku jatuh terduduk. Nafasku tidak beraturan. Semua tiba-tiba sunyi. Sejak malam itu, gangguan itu berhenti. Tidak lagi ada bisikan, tidak lagi ada bayangan. Tubuhku perlahan